Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Adila, biasa dipanggil Dila. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Pekanbaru, jurusan Ekowisata dan Wisata Bahari. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang salah satu gunung berapi yang ada di Indonesia, Gunung Rinjani. Yap, di video kali ini saya akan membahas tentang Gunung Rinjani. Gunung Rinjani ini merupakan salah satu gunung ketiga tertinggi di Indonesia setelah Gunung Puncak Jayawijaya dan Gunung Kerinci. Nah, Gunung Rinjani ini memiliki ketinggian 3.726 mdpl dan Gunung Rinjani ini berlokasi di Nusa Tenggara Barat, lebih tepatnya di Pulau Lombok. Gunung Rinjani ini dibagi menjadi 3 kawasan. Kawasan pertama yaitu Lombok Utara, dan kawasan kedua yaitu Lombok Timur, dan kawasan yang ketiga yaitu Lombok Tengah. Gunung Rinjani ini juga termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, yang dimana taman ini memiliki luas sekitar 76.000 hektar. Gunung Rinjani ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Bahkan nama Gunung Rinjani ini sudah mendunia, dikarenakan Gunung Rinjani ini memiliki keindahan alam yang sangat-sangat menakjubkan. Wow, keren sekali bukan? Yap, Gunung Rinjani ini memiliki keindahan alam, dimulai dari kita mendaki hingga ke puncak Rinjani, itu kita akan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang sangat-sangat menakjubkan. Nah, salah satu keindahan alam yang terkenal di Gunung Rinjani ini ialah keindahan kawahnya. Kawah ini bernama Danau Segara Anak. Danau Segara Anak ini memiliki arti anak laut, yang dimana air Danau Segara Anak ini terlihat kebiru-biruan. Dan Danau Segara Anak ini memiliki kedalaman kurang lebih 230 meter dan berada di ketinggian 2010 mdpl. Nah, bagi para pendaki yang hobi memancing, bisa memancing di Danau Segara Anak ini, karena di danau ini terdapat ikan mas dan ikan mujair. Nah, salah satu fakta tentang Gunung Rinjani ini ialah Gunung Rinjani ini pernah dijadikan sebagai tempat syuting film Indonesia. Nah, ada 2 film Indonesia yang pernah syuting di Gunung Rinjani ini. Yang pertama yaitu film Leher Angsa yang dikeluarkan pada tahun 2013, dan film Romeo Rinjani pada tahun 2015. Nah, untuk berkunjung ke Gunung Rinjani ini, para pendaki harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pengelola Gunung Rinjani ini. Dan aturan-aturannya ialah yang pertama yaitu harus registrasi secara online. Nah, kamu bisa registrasi secara online atau membooking secara online melalui website di bawah ini, atau kamu juga bisa menggunakan aplikasi eRinjani dengan mendownload aplikasinya di Play Store. Setelah kamu membuka website tersebut, kamu harus mengisikan data si pendaki dan tanggal keberangkatan si calon pendaki. Nah, aturan yang kedua adalah dibukanya 4 jalur dan kuotanya dibatasin. 4 jalur diantaranya adalah jalur Sembalun, jalur Timbanu, jalur Senaru, dan jalur Aikberik. Kuota untuk jalur Sembalun ialah 150 orang, dan kuota untuk jalur Timbanu 100 orang, dan kuota untuk jalur Senaru 150 orang, serta kuota untuk jalur Aikberik yaitu 100 orang. Jadi total pendaki yang boleh diizinkan untuk mendaki ialah 500 orang.
Nah, selanjutnya yaitu aturan yang ketiga. Nah, aturan yang ketiga ini pendaki hanya boleh sampai di Pelewangan saja karena kejadian 2 tahun yang lalu gempa di Lombok membuat para pengelola takut untuk mengambil resiko. Nah, jadi para pendaki untuk sementara ini hanya boleh sampai di Pelewangan saja hingga PVMBG menilai seluruh kawasan aman. Aturan yang terakhir adalah ada 3 rambu-rambu yang harus ditaati. Yang pertama, rambu-rambu berwarna merah. Nah, rambu-rambu berwarna merah ini memiliki arti rawan, tidak boleh berlama-lama di jalur tersebut dan merupakan jalur satu-satunya yang bisa dilalui. Rambu-rambu yang kedua adalah rambu-rambu berwarna kuning. Nah, artinya ini boleh bertahan sebentar sambil bersuah foto, namun tidak boleh juga berlama-lama. Dan rambu-rambu yang terakhir adalah rambu-rambu berwarna hijau. Nah, rambu-rambu berwarna hijau ini memiliki arti penanda lokasi itu aman dan dibolehkan untuk berkemah. Nah, untuk tarif biaya masuk ke Gunung Rinjani ini dihitung per harinya, dan per harinya itu ialah Rp5.000 untuk satu pendaki, dan jika dikalikan 3 hari maka totalnya Rp15.000 dan ditambah juga asuransi sekitar Rp10.000. Nah, jika ditotal selama 3 hari untuk biaya masuk Gunung Rinjani ini ialah Rp25.000 saja. Namun itu untuk pendaki lokal. Dan tarif biaya masuk untuk pendaki mancanegara yaitu perharinya adalah Rp150.000 dan ditambah juga asuransi sekitar Rp100.000 dan di total menjadi Rp550.000 untuk biaya masuk pendaki mancanegara. Nah, itu tadi merupakan tarif biaya masuk ke Gunung Rinjani di saat hari biasa. Namun berbeda lagi ketika hari libur seperti hari Minggu dan tanggal merah. Nah, tarifnya bisa mencapai sebesar Rp7.500 untuk wisatawan lokal dan Rp225.000 untuk pendaki mancanegara. Pendakian menuju Puncak Rinjani dimulai di Desa Sembalun. Desa Sembalun ini memiliki pemandangan yang indah dengan pemandangan savana yang terbentang luas. Trek perjalanan Desa Sembalun ini dimulai dengan perjalanan yang masih landai, sehingga perjalanannya masih terasa normal. Waktu yang dibutuhkan dari Desa Sembalun menuju pos 1 ini sekitar 40 menit hingga 1 jam. Pendaki tiba di pos 1 dengan ketinggian 1740 mdpl. Kondisi jalan di pos 1 ini masih landai dan pendaki masih terlihat semangat. Kini para pendaki telah tiba di pos 2. Jarak tempuh dari pos 1 menuju pos 2 memakan waktu 1 hingga 2 jam. Nah, di pos 2 ini terdapat gazebo atau beruga yang bisa dijadikan tempat beristirahat. Perjalanan menuju pos 3 ini sudah mulai terjal, tidak landai seperti pos 1 dan 2 tadi. Setibanya di pos 3 dengan ketinggian 1800 mdpl. Di pos 3 ini terdapat shelter yang telah disiapkan oleh pengelola Taman Nasional untuk para pendaki beristirahat. Pendaki melanjutkan perjalanan menuju Pelawangan dengan melewati Bukit Penyesalan. Mengapa dinamakan Bukit Penyesalan? Karena katanya saking menanjaknya bukitnya sampai menyesal pernah ke situ. Setelah melewati pendakian yang cukup terjal, akhirnya tiba di Pelawangan. Pelawangan Sembalun. Di Pelawangan Sembalun ini banyak sekali pendaki-pendaki yang beristirahat.
bahkan mendirikan tenda untuk bermalam di sana. Di Pelawangan Sembalun ini, para pendaki bisa menikmati sunset dan sunrise yang sangat indah. Nah, di Pelawangan ini juga terdapat mata air yang jernih, sehingga para pendaki tidak perlu khawatir kehabisan air. Pendakian menuju Puncak Rinjani atau Summit Attack dimulai pada pukul 1 dini hari. Perjalanan menuju puncak ini perlu memerlukan kondisi dan daya tahan tubuh yang kuat. Selain jalan yang terjal, suhu di perjalanan menuju puncak bisa mencapai 5 derajat Celcius, sehingga kita harus menggunakan jaket yang tebal agar tidak terkena hipotermia. Perjalanan menuju Puncak Rinjani ini, pendaki bisa melihat keindahan Danau Segara Anak dan berkunjung. Konon katanya atau mitosnya, apabila seseorang melihat Danau Segara Anak dalam keadaan luas, maka ini menandakan bahwa umur orang yang melihat tersebut masih panjang. Sebaliknya, jika Danau Segara Anak baginya terlihat sempit, ini menandakan bahwa umur orang tersebut sudah pendek. Nah, selain itu, di Danau Segara Anak ini juga ada tempat pemandian air panasnya yang bernama Gua Susu. Para pendaki bisa berendam di Gua Susu ini. Para pendaki tiba di Puncak Rinjani di ketinggian 3.726 mdpl. Pemandangan yang disuguhkan memang sangat luar biasa. Di puncak ini terdapat pemandangan panorama Gunung Agung, Gunung Raung, dan Gunung Tangkuran. Letih dan penat akan